Yang selanjutnya yaitu translasi. Yang selanjutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sentral dogma. Sentral dogma merupakan salah satu konsep yang menyatakan bahwa dalam sistem biologi informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA dan diekspresikan oleh proses transkripsi menjadi RNA yang kemudian dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA dikonveksi menjadi protein. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Unsip ini dilakukan oleh enzim disebut helicase. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untai baru DNA. Enzim yang disebut primase disebut proses. Enzim ini membuat sepotong kecil RNA disebut primer. Ini menandai titik awal untuk pembangunan untai baru DNA. Enzim yang disebut DNA polimerase mengikat primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 ke ujung 3 salah satu untuk setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bawah untai tertinggal. Fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dan proses ini diulang lagi. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim okonukleas menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase Tiap hari bangga dada, percuma dengan lebih baik gak hilang daripada sakit hati. Welot ka welot welot kan copet, copet copet kan capet, capet. Welot welot kan copet, kan copet, kan copet, kan capet, kan capet. Welot welot kan copet, yang lain kemudian mengisi kekosongan yang diinginkan dengan DNA. Akhirnya, segel dilages DNA enzim fragmen DNA di kedua helai untuk membentuk terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi konseperatif karena setiap molekul DNA terdiri dari yang lama untuk dilestarikan DNA dan satu yang baru. Yang selanjutnya yaitu translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Adapun dalam translasi ada aturan memasangkan basa nitrogen yang mana pada translasi A mRNA akan berikatan pada U tRNA dan U mRNA akan berikatan pada A tRNA dan G pada mRNA akan berikatan pada C tRNA dan C pada mRNA akan berikatan pada T tRNA. Translasi juga memiliki 3 tahapan yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi dimulai saat ribosom terikat pada mRNA. Ribosom akan diarahkan 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon A
tRNA yang membawa asam amino, metionin, dan antikodon. Kemudian, setelah tRNA melekat pada mRNA, maka ribosom unit besar akan terikat bersama ribosom unit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Untuk yang selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi atau sintesis protein. Protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Protein memiliki peran penting dalam tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh. Ada juga proses terjadinya sintesis protein, yaitu yang pertama transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Budi Setiawan. Saya seorang trader profesional. Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tahu caranya? Simple. Lihat. Kita masuk ke Binomo. pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan yang kedua, translasi merupakan proses menerjemahkan mRNA menjadi protein. Jadi, singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA lalu menjadi protein. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Kesan-kesan saya menggunakan buku digital Central Dogma yaitu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Terutama kita tidak harus ke perpustakaan untuk membaca buku. Jadi kita bisa membaca buku atau mempelajari suatu pelajaran dari buku digital tersebut. Dan kita juga bisa menggunakan aplikasi tersebut atau buku digital tersebut di mana saja dan kapan saja, sehingga akan mempermudah saya dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai Central Dogma. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.